Acara penggalangan dana yang digelar teman Ahok menjadi terobosan baru penggalangan dana bagi calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada. Seperti apa penggalangan dana yang dilakukan dalam teman Ahok Fair? Rekan saya Ani Rahmi akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Ani. Valerina dan juga pemirsa, pada akhir pekan lalu persisnya pada tanggal 28 hingga 29 Mei 2016 teman Ahok menggelar Teman Ahok Fair. Nah, kita akan melihat lebih dalam mengenai penggalangan dana yang dilaksanakan oleh teman Ahok ini. Inilah cara Ahok untuk menggalang dana. Teman Ahok Fair sebetulnya adalah acara bazar dan juga pentas musik yang digelar di Pancoran, Jakarta Selatan. Acara dengan tema Sejuta Teman, Sejuta Harapan ini dimeriahkan oleh sejumlah musisi nasional juga musisi-musisi indie. Seperti misalnya ada Project Pop Iis Dahlia, White Shoes and the Couple Company, Seikoji, Keroncong Tugu, Kafrino, juga ada Gambang Kromong, Palang Pintu dan sebagainya. Acara Teman Ahok Fair ini berhasil mengumpulkan dana sebesar 1,4 miliar rupiah. Namun sebetulnya 1,4 miliar rupiah ini adalah target yang ditetapkan oleh teman Ahok. Dan mereka optimistis bahwa target ini akan tercapai mengingat pada Sabtu pagi saja sebelum event ini digelar sudah terkumpul dana sekitar 1,1 miliar rupiah. Dana 1,1 miliar ini sudah berasal dari sewa stand, lalu penjualan tiket pre-sale dan juga dari sponsor-sponsor yang masuk. Dan biaya yang dihabiskan untuk penyelenggaraan acara Teman Ahok Fair adalah sekitar 600 juta rupiah. Dari penjualan souvenir saja selama 2 hari, Teman Ahok bisa mengantongi dana sekitar 350 juta rupiah. Kita lihat berikutnya pemirsa, untuk mereka yang tertarik mengikuti Teman Ahok Fair untuk datang ke sana dikenakan tiket masuk seharga Rp35.000. Di acara bazar ada 75 stand yang diantaranya berisi stand yang bertemakan anak dan juga edukasi lengkap dengan permainan ramah anak. Bahkan ada stand yang menjual peralatan rumah tangga, stand-stand milik komunitas, stand menjual pakaian, makanan, minuman, otomotif hingga properti. Dan acara Teman Ahok Fair ini juga rupanya sangat diminati oleh masyarakat. Pada hari pertama saja tercatat ada 3.000 orang yang mendatangi acara Teman Ahok Fair. Di hari kedua jumlahnya lebih banyak lagi, ada 5.000 orang yang datang ke Teman Ahok Fair. Mungkin tertarik karena ada tokoh Ahok yang datang ke sana dan ada performance khusus yang dipersembahkan oleh Ahok berupa stand up komedi di hari kedua. Dan selain lewat tiket juga penjualan stand, ada cara lain untuk menggalang dana yaitu menggelar makan satu meja bersama dengan Ahok. Nah, mejanya ini dijual. Harga mejanya berbeda-beda. Untuk warga kelas menengah dan atas, harga mejanya adalah 50 juta rupiah minimal, isinya 10 kursi. Sementara untuk mereka yang berasal dari kelas menengah ke bawah juga bisa mendapat kesempatan makan malam bareng Ahok. Harga mejanya lebih murah lagi, yaitu Rp500.000 minimal berisi 10 kursi. Nah, untuk apa dana dikumpulkan? Teman Ahok menyatakan bahwa dana akan digunakan untuk membiayai syarat-syarat administrasi yang ditetapkan oleh KPU untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur melalui jalur independen. Teman Ahok sudah menghitung bahwa untuk formulir dukungan yang harus dibuat rangkap 3 saja dikeluarkan dana minimal sekitar 600 juta rupiah. Nah, selain pengumpulan acara, Teman Ahok Fair ini juga menjadi wadah untuk mengumpulkan KTP dukungan bagi Ahok. Dan kita lihat apakah yang dilakukan oleh Ahok ini melanggar aturan. Ada aturan terkait masalah pengumpulan dana kampanye pilkada, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Bunyinya batas maksimal sumbangan perseorangan adalah 50 juta rupiah dan sumbangan badan usaha swasta sebesar 500 juta rupiah. Undang-undang ini tidak membatasi sumber sumbangan baik dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusung atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat termasuk perseorangan. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno sudah menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan penggalangan dana dengan cara menjual meja untuk makan malam bersama Ahok seharga 50 juta rupiah dan juga Rp500.000 karena hal ini sudah sesuai dengan klausul tidak hanya mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, tapi juga tentang peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye. Yang penting sumbangan disertai dengan identitas yang jelas. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ani.
Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengapresiasi acara Teman Ahok Fair. Menurut Ahok, Teman Ahok Fair adalah contoh kampanye dengan metode baru, yakni kampanye tanpa mengeluarkan uang. Ahok menilai acara ini adalah langkah maju dalam dunia perpolitikan Indonesia. Ya, saya pikir kita terima kasih ya. Ini kan satu eksperimen baru di dalam dunia politik kita. Dulu kan kita selalu berpikir kalau mau berpolitik harus sediakan uang yang banyak. Tapi dengan ada Teman Ahok seperti ini kan kita terbukti tidak menyediakan uang. Waktu itu kita udah bingung mau cari 1 miliar lebih bagaimana untuk menggandakan sampai 3 rangkap. Lalu Teman Ahok, anak-anak muda ini mengatakan kita bikin Teman Ahok Fair katanya. Terus jual tiket 25.000, kalau datang 35.000. Terus ada yang bilang, emang ada yang mau datang? Nah, terus ada beberapa kelompok band, mereka juga yang mendukung, ya pro bono lah, nggak bayar, mereka datang. Nah, saya kira ini satu langkah maju untuk dunia politik kita. Jadi kita nih udah nggak kalah juga dengan luar negeri kan. Nah, mudah-mudahan kalau nanti saya bisa ikut, nanti kampanye kita pun mau... Iya, kita lanjutkan dialog kita. Baik, Pak Putu, tadi katanya ini semua adalah usulan dari teman-teman Ahok begitu ya, dan kemudian diapresiasi oleh Ahok. Tapi sebenarnya ingin ditanya lebih lanjut, tadi juga sempat Pak Aris sebutkan gitu, setelah Ahok benar-benar maju dan mendaftarkan diri, kemudian bagaimana dana-dana ini yang terkumpul, dan kemudian pertanggungjawabannya, dan kemudian akan seperti apa nanti cara penggalangan dana berikutnya? Sebetulnya nanti kan Bung Arief akan lebih banyak menjelaskan, tapi yang kita pahami selama ini, kalau kemudian resmi nanti Basuki dan Heru mendaftar di KPU, nanti kami bagian dari perangkat administrasi yang harus diserahkan, salah satunya kan adalah rekening awal dana kampanye. Di situ akan ada jumlah angka tertentu sebagai saldo awal untuk dana kampanye. Toh kendati pun pada level undang-undang hanya menyampaikan saldo awal saja, maka kita berkomitmen seluruh proses dana yang sudah kita keluarkan saat sekarang ini dan kita dapatkan, kita akan sampaikan sebagai salah satu pertanggungjawaban publik kita pada masyarakat. Tidak hanya sekedar ada rekening lalu ada uang 100 juta di situ, tidak. Tapi kita ingin menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa sebelum ini kami melakukan aktivitas penggalangan, inilah hasilnya. Netnya ada sekian dan sudah kami gunakan untuk hal-hal seperti ini. Oke, baik nih Pak, mungkin bisa dijabarkan lagi sebenarnya aturannya seperti apa untuk penggalangan Jadi dana ketika pasangan calon mendaftarkan ke KPU, itu sudah harus menyertakan rekening dana kampanye. Rekening dana kampanye atau rekening awal dana kampanye itu berisi dana awal untuk kampanye yang jelas sumbernya dari mana. Bisa dari pasangan calon. Bisa juga dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung, karena pasangan calon bisa dari perseorangan, bisa dari partai politik, atau sumbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, bisa dari perseorangan, bisa dari badan hukum. Nah, ketika uang itu dimasukkan harus jelas statusnya uang dari sumbangan perseorangan atau badan hukum. Kalau itu dimasukkan sebagai sumbangan orang per orang, maka harus jelas identitas penyumbangnya. Namanya, alamatnya, KTP-nya, pokoknya identitas harus jelas. Hanya misalnya membeli tiket seperti itu tidak bisa, jadi tetap harus memberikan data identitas. Setiap rupiah dari yang dimasukkan dalam dana kampanye itu harus jelas sumbernya. Kalau ini dimasukkan sebagai bagian dari sumbangan badan hukum, misalnya tadi disebutkan oleh Pak Putu bahwa teman Ahok itu sudah berbadan hukum, maka badan hukum maksimal hanya boleh menyumbang 500 juta. Nah, kalau perolehannya itu 1,4, kemudian tim bisa merinci 1,4 itu berasal dari mana saja sehingga terpenuhi ketentuan bahwa kalau perorangan itu maksimal 50 juta, kalau badan hukum itu maksimal 500 juta, dia bisa dimasukkan dan dicatat. Nanti 1,4 itu dengan sendirinya kan akan berkurang karena akan terpakai selama 2 bulan ke depan. Turun menjadi 500 lah. Iya, jadi sejak dia dicatat sebagai pasangan calon, maka seluruh dana yang dicatat sebagai dana kampanye harus jelas sumbernya dari mana. Karena ada beberapa bagian yang dilarang untuk diterima. Misalnya sumbangan dana asing, itu tidak boleh. Jangan dibuka dulu Pak, tahan dulu karena ada penelpon yang akan bergabung bersama kita untuk menyuarakan komentarnya. Silakan Pak Rudi di Klender, selamat malam. Selamat malam Berita Satu, selamat malam Pak Putu. Selamat malam Pak Rudi. Ahok. Silakan Pak komentar Anda. Oh, ini sangat bagus. Ini sebenarnya itu pendidikan politik untuk
partai-partai yang lain, yang cagup-cagup yang lain. Kita harus contohi Ahok, ya. Dia menggalang dana, ibaratnya ngamen untuk danai politik dia, ya kan. Tapi kalau bagi saya sih belum ada sih calon gubernur yang mendampingi tingkat popularitas ini Ahok, belum ada. Baik. Saya termasuk salah satu simpatisan Ahok yang diam-diam. Baik, Bapak memang juga tampaknya KTP. adalah salah satu pendukung Ahok. Tapi kalau misalnya dilihat dari cara penggalangan dana sendiri, bagaimana komentar Anda? Setuju tidak seperti ini caranya? Sangat bagus itu, Bu. Sangat bagus itu. Sangat bagus. Dan kita tim bayangan, dibilang orang tim siluman untuk Ahok. Saya sudah 800 KTP loh. 800 KTP yang kita sudah sodorkan untuk panitia, dan panitia sendiri tidak tahu. Terima kasih Pak Rudi sudah bergabung bersama kami. Iya, baik Pak Arief, ini tadi ada yang sebenarnya larangan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh mungkin teman-teman Ahok ke depannya, apa saja itu? Ya, pertama sumbangan itu harus diidentifikasi dengan jelas. Kedua, batasan sumbangan-sumbangan itu tidak boleh dilampaui, 50 juta, 500 juta. Asing tidak boleh. Asing. Pemerintah daerah tidak boleh. Jadi misalnya ini pemerintah provinsi nyumbang untuk dana, itu nggak boleh. Ketiga, BUMN, BUMD atau perusahaan negara tidak boleh memberikan sumbangan. Nah, kalau ketahuan maka itu harus dilaporkan dan tidak boleh digunakan. Nah, gitu. Baik, Pak, kemarin dari masuknya dana dari mana saja itu sudah pernah belum ada pendataan? Kalau sejauh ini teman-teman Ahok kan tetap konsisten untuk tidak menerima dana tunai. Ya. Ketika perkumpulan ini, teman Ahok ini sebagai badan hukum dibentuk, memang ada dana awal untuk melakukan pengorganisasian termasuk penyewaan tempat dan alat-alat perkantoran segala macam, itu 500 juta dari salah seorang simpatisan. Hanya itu saja uang tunainya. Nah, setelah itu kita bergerak dengan penjualan merchandise seperti sekarang dan seterusnya. Jadi sama sekali kalau dibuka misalnya website teman Ahok tidak ada dana tunai yang datang dari orang per orang. Kita konsisten seperti sekarang ini bergerak untuk melakukan penggalangan dana dengan cara-cara ngamen lah seperti bilang Pak Rudi tadi gitu ya. Dan menariknya begini yang membuat saya agak terharu dan menyatakan bergabung, banyak sekali kemudian ada bantuan-bantuan dari masyarakat, misalnya yaitu tadi tiba-tiba siang hari kita mau butuh makan ada datang nasi 20 bungkus, tiba-tiba ada suplemen vitamin. Masyarakatnya itu apa? Apakah memang ada yang misalnya salah satu disebutkan oleh Pak Arief? Simpatisan biasa. Jadi misalnya individu ada maksudnya individu, Anda. Jadi ya, bukan betul. ada badan hukum Tidak, atau mungkin dari pihak asing yang bersimpati. Ya, misalnya katakanlah air mineral itu tidak habis-habis di sana. Ada saja yang memberikan bantuan air mineral gitu karena dia tahu aktivitas kita tinggi. Selalu saja datang dari mana-mana. Artinya saya ingin mengatakan begini sebagai mantan komisioner. Ini semangat publik ini kan kita harus rawat ini. Kita harus rawat. Apa yang kita sebut sebagai bentuk demokrasi partisipatoris ini kan kita harus rawat. Sebenarnya dari dulu kita kan bermimpi seperti itu. Tidak hanya di Jakarta, tapi ini bila perlu harus terjadi dalam seluruh pilkada dan seluruh Indonesia. Kalau itu bisa terjadi, maka tugas Bung Arief ini akan sangat ringan dan kawan-kawan selanjutnya nanti. Gitu. Oke, jadi kalau menurut Anda lebih banyak individu ya yang oke. Nah, kalau Pak Arief, Anda melihat ini kalau individu kemudian mereka menyumbang dalam bentuk yang besar, apa kemudian yang Anda bisa lihat atau mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman? Ya, yang harus diperhatikan dan teman-teman harus teliti ya. Sumbangan memang bisa diberikan dalam berbagai macam bentuk. Barang. Ada yang nyumbang kaos, ada yang nyumbang makanan, bendera segala macam. Uang. Ada juga yang dalam bentuk jasa. Jasa misalnya penyanyi. Udah nanti yang hibur saya deh. Tapi semua jenis sumbangan ini harus bisa dinilai. Misalnya jasa. Kalau penyanyi itu nyanyi, biasanya dia dibayar berapa? 50 juta misalnya. Maka ditulis di situ. Penerimaan 50 juta, pengeluaran 50 juta. Karena dalam bentuk jasa. Atau dalam bentuk barang. Nyumbang aqua, nyumbang air mineral misalnya. Nah, berapapun 10 dus, 20 dus, nilainya berapa? Nah, itu kemudian
diuangkan. Nah, itu harus dicatat dalam laporan yang kita minta nanti dalam 3 kali laporan dana kampanye itu. Pertama, laporan awal dana kampanye. Kemudian di tengah-tengah masa kampanye itu laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Kemudian di akhir masa kampanye atau paling lambat 14 hari setelah kampanye berakhir, itu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Nah, ini harus dicatat betul. Jangan lupa, kalau terlambat menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dia bisa didiskualifikasi. Oke. Nah, kalau misalnya pertanggungjawaban kita bicara, kalau tadi sudah tahu dan sudah teliti, bagaimana kemudian nanti bentuk pertanggungjawaban dari dana-dana ini yang terkumpul kepada masyarakat? Tadi Anda juga mengatakan ada transparansi kok, bisa dilihat di website. Nah, tapi kemudian sejauh mana kita bisa masyarakat yang sudah menyumbang mempercayai bahwa website itu bisa dipercaya untuk bisa mempertanggungjawabkan dana yang sudah dikumpul? Ya, jadi kami mempersilahkan masyarakat yang memberikan sumbangan begitu untuk bisa datang silakan ke sekretariat kita di Pejaten, lalu melakukan audit secara personal, silakan. Tapi pokok persoalannya kan begini, karena yang menyumbang sejauh ini adalah dalam bentuk barang, nah, proses auditnya kan juga barang, ini tidak ada dalam bentuk uang. Gitu. Katakanlah misalnya air mineralnya benar nggak dipakai begitu, oh ya benar, nah, tidak dijual lagi gitu ya. Nah, jadi percayalah bahwa selama ini kita bersama adik-adik kita di teman Ahok ini betul-betul saya lihat mereka menjaga betul kepercayaan masyarakat yang sudah diberikan kepada mereka, dan pada saatnya nanti saya kira ketika memasuki masa pendaftaran calon dan kami harus menyerahkan seluruh administrasi kelengkapan termasuk laporan awal dana kampanye dan cash flow-nya semua, penerimaan dan pengeluaran itu kita akan lakukan dengan sangat tertib. Jadi di website ada tulisannya tuh, sumbangan 100 bungkus nasi atau bagaimana? Ya, ada ya? Terbuka semua detail. di situ. Oke. Ya, nah, tapi Pak Arief mungkin bisa kasih komentar tidak, apakah mereka perlu melakukan audit secara profesional, independen begitu? Nanti KPU akan melakukan itu. Jadi, begitu laporan awal dana kampanye masuk, auditor yang ditunjuk oleh KPU, auditor ini harus tidak berpihak, ya netral gitu, segala macam itu. Dia yang akan mengaudit nanti. Nah, kalau teman-teman Ahok punya auditor sendiri ya silakan saja. Tapi bagian kami nanti setelah ada pasangan calon yang ditetapkan. Oke, baik. Kita ada penelpon lagi, Pak Iskandar di Halmahera yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Silahkan Pak, selamat malam dengan komentar Anda. Iya, selamat malam. Iya, jadi ini memang menarik sekali karena modelnya adalah model partisipasi. Nah, setiap program yang ingin sukses atau baik itu dari politik, proyek, infrastruktur dan lain-lain, model ini kalau dipakai sebenarnya bagus. Yang pertama ini kan partisipasi. Dalam partisipasi itu pasti orang melihat kelemahan dan kelebihan. Saya yakin sekali dengan tim Ahok cukup bagus. Untuk itu kepada tim-tim yang lain ini sebenarnya ini bukan jangan menjadi alergi, tapi ini harus menjadi pelajaran bahwa politik ke depan ya, itu adalah bagaimana merubah perilaku cara berpikir orang itu. Nah, model-modelnya seperti ini, partisipasi, koordinasi, transparansi, dan yang paling utama kuncinya itu tidak merusak tatanan. Tidak merusak tatanan itu apa? Hal-hal yang diperlakukan itu misalnya dari partisipasi, jangan lagi misalnya karena ketakutan dan lain-lain, sehingga aturan-aturan atau undang-undang yang nanti dibuat itu menambah lagi keinginan atau aspirasi masyarakat kayak model-model seperti ini. Jangan lagi misalnya hal-hal kecil itu diperdebatkan sehingga ruang-ruang untuk masyarakat berdemokrasi dengan cara-cara yang baik itu menjadi terhambat. Nah, baik, terima kasih atas komentar yang Anda sampaikan Pak Iskandar. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan pembahasan topik ini pada segmen berikutnya, tetaplah di Berita 1.